Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titik Surya Karumasari dengan NIM 2321129 kelas A pada mata kuliah Pembelajaran Akidah Akhlak MISD. Di sini saya akan melakukan peer teaching di kelas 3 pada bab 5, yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Ismail alaihissalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semuanya sehat ya? Sehat. Alhamdulillah, ibu senang kalau semuanya sehat. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kalau mau berdoa harus khusyuk, jangan ada yang ngobrol sendiri, apalagi ribut sendiri ya. Oke, sekarang kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan Mbak Hanif dipimpin. Sikap siap. Berdoa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang ibu absen terlebih dahulu ya. Mbak Hanif, Hadiroh. Mbak Dias, Hadiroh. Mbak Windy, Hadiroh. Mbak Ifta, Hadiroh. Mbak Widya, Hadiroh. semuanya berangkat ya? Iya, Bu. Alhamdulillah. Nah, sekarang ibu mau tanya, coba masih pada inget nggak kita minggu kemarin sudah belajar tentang apa saja? Coba. Alat Alat terpuji. Selain itu apa? Dia masih ingat? Alat terpuji. Contohnya alat terpuji itu seperti apa? Coba. Taat kepada Allah. Taat kepada Allah, pintar. Apalagi? Taat kepada Rasul. Taat kepada Rasul. Apalagi? Taat kepada orang tua. Taat kepada Orang tua. orang tua, pintar. Masih pada ingat ya? Nah, sekarang hari ini materinya yaitu tentang kisah Nabi Ismail. Ada yang tahu nggak siapa Nabi Ismail itu? Anaknya Nabi Ibrahim. Nah, pintar, anaknya Nabi Ibrahim. Nah, nanti tujuan dari pembelajaran ini kalian harus bisa menceritakan bagaimana sih kisah dari Nabi Ismail itu. Terus contoh perilaku yang bisa kita teladani dari Nabi Ismail itu bagaimana, dan juga hikmahnya yang bisa kita pelajari itu apa saja. Gitu ya anak-anak. Sebelum belajar, biar tambah semangat, kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Ya. Yuk kita tepuk semangat ya. Tepuk semangat. 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 Gimana, udah pada semangat belum? Sudah. Oke, baik. Sekarang kalian bisa dilihat di depan layar PPT sambil mendengarkan ibu bercerita tentang kisah Nabi Ismail. Ya, didengarkan baik-baik ya. Nabi Ismail itu merupakan anak dari Nabi Ibrahim dan juga istrinya yaitu Siti Hajar. Sebelum menikah dengan Siti Hajar, Nabi Ibrahim itu sudah menikah dengan Siti Sarah, namun tidak dikaruniai seorang anak, sehingga Siti Sarah mengizinkan Nabi Ibrahim untuk menikah lagi yaitu dengan Siti Hajar. Nah, atas izin Allah mereka dikaruniai seorang anak yang bernama Nabi Ismail. Gitu. Nah, suatu hari Nabi Ibrahim itu diperintahkan oleh Allah untuk mengirim Siti Hajar dan juga anaknya itu ke sebuah tempat, yaitu di kota Mekah yang di tempat padang pasir yang sangat luas. Nah, kemudian Nabi Ibrahim ditugaskan untuk meninggalkan anaknya dan juga istrinya dengan perbekalan yang seadanya. Nah, setelah Nabi Ibrahim pergi meninggalkan anak dan istrinya di padang pasir yang luas itu, Siti Hajar berusaha untuk menghidupi anaknya yang masih bayi itu dengan perbekalan makanan dan minuman yang
sedikit, yang seadanya. Nah, setelah perbekalannya habis, Siti Hajar kebingungan karena anaknya menangis meronta-ronta. Nah, sehingga Siti Hajar itu mencari pertolongan ke sana kemari namun tidak menemukannya. Nah, Siti Hajar berlari-lari dari Bukit Sofa sampai ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Padahal kan jarak antara Bukit Sofa ke Bukit Marwah itu sangat jauh. Nah, sehingga Siti Hajar meminta pertolongan kepada Allah, dan atas izin Allah keluarlah air yang sangat deras dari hentakan kaki Nabi Ismail yang sedang menangis meronta-ronta itu, yang mengidak-idakkan kakinya di sana. Itu keluar air yang begitu deras yang dinamakan air Zam-Zam, gitu ya. Nah, setelah Nabi Ismail itu tumbuh besar, suatu hari Nabi Ibrahim itu bermimpi di dalam mimpinya diberitakan oleh Allah untuk menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail. Padahal Nabi Ismail itu kan anak kesayangannya ya, anak satu-satunya yang diidam-idamkan untuk lahir, tapi setelah lahir harus dibunuh atau disembelih. Nah, setelah Nabi Ibrahim bermimpi tersebut, beliau menyampaikan kepada anaknya dengan berkata, "Wahai anakku, aku bermimpi bahwa aku diperintahkan untuk menyembelihmu." Nah, Nabi Ismail menjawab apa? Nabi Ismail menjawab, "Wahai ayahku, jika itu perintah dari Allah, semoga aku termasuk orang yang tabah untuk menjalaninya." Nah, Nabi Ibrahim terharu karena anaknya Nabi Ismail itu sangat taat kepada Allah dan juga berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, setelah Nabi Ismail itu menerima perintah dari Allah, Nabi Ibrahim mengajak Nabi Ismail untuk dibawa ke Mina supaya dilaksanakan proses penyembelihan itu kan. Ya, setelah sampai di Mina, Nabi Ismail berbaring. Setelah berbaring dengan penuh keikhlasan dan ketabahan, Nabi Ismail mau disembelih oleh ayahnya sendiri. Namun sesaat sebelum dilaksanakan proses penyembelihan, Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menggantikan Nabi Ismail itu dengan seekor domba, dengan seekor kambing atau seekor domba. Nah, jadi yang disembelih itu bukan Nabi Ismail melainkan seekor domba. Nah, yang kita peringati dengan peristiwa kurban ya pada hari raya Idul Adha. Nah, begitulah kisah dari Nabi Ismail alaihissalam. Sekarang perilaku yang bisa kita teladani dari Nabi Ismail itu apa ya? Coba dibacakan yang pertama Mbak Hanif. Kita harus menjadi anak yang taat kepada Allah SWT dan berbakti kepada orang tua. Yang kedua Mbak Hilda, coba dibaca. Kita harus bersikap sopan dan santun kepada orang tua. Yang ketiga Mbak Widya, dibaca. Kita harus sabar dan tabah saat menghadapi cobaan yang berat sekalipun. Yang terakhir Mbak Windy, dibaca coba. Kita harus ikhlas karena Allah SWT. Ya, itulah perilaku yang bisa kita teladani dari kisahnya Nabi Ismail. Sekarang Ibu akan bagi kalian menjadi 2 kelompok. Sini baris pertama kelompok 1, baris kedua kelompok 2. Kalian diskusikan tentang perilaku apa saja yang bisa kita teladani dari kisahnya Nabi Ismail. Ibu beri waktu 5 menit ya. Diskusikan sekarang. Coba. Sudah ya? Oke, sekarang perwakilan kelompok maju ke depan. Kelompok pertama siapa yang mau maju? Siapa? Mbak Widya, silakan maju. Kelompok 2 siapa yang mau maju? Kita, silakan yuk maju. Ayo maju. Mbak, kelompok 1 mana? Ini. Kelompok 2 ini. Coba dari kelompok 1 dulu. Contoh perilaku yang bisa diteladani dari kisahnya Nabi Ismail itu apa? Satu aja Taat sebutin. kepada Allah dan berbakti kepada orang tua. Pintar, beri tepuk tangan. Kelompok 2. Sabar dan tabah menghadapi cobaan dari Allah. Ya, bagus ya anak-anak. Ya, beri tepuk tangan ya semuanya. Silahkan kembali. Kembali. Nah, sekarang Ibu punya kuis nih. Siapa yang bisa menjawab nanti akan
akan Ibu kasih hadiah ya. Siapa yang berani maju ke depan? Ayo. Siapa? Nah, 1, 2, 3. 3 ya. Ayo. 1, 2, 3. Maju ke depan. Ya. Yes, maju yuk. Sekarang kalian bertiga pilih kelintingan ini secara acak ya. Dari Mbak Niki, yuk. Pilih. Yes, jangan dibuka dulu ya. Jangan dibuka dulu. Dibuka satu-satu dari Mbak Hani. Dapatnya nomor berapa? Nomor 2. Nah, sekarang Mbak Hanif harus menjawab pertanyaan yang nomor 2. Dibaca dulu pertanyaannya. Allah SWT mengutus malaikat Jibril untuk menyuruh Ismail yang masih bayi menjejakkan hatinya ke pasir. Maka dengan izin Allah SWT keluarlah air yang sangat jernih yang diberi nama mata air tersebut Jawabannya? Zamzam. Air? Zamzam. Betul nggak anak-anak? Betul. Ya. Pertanyaan. Nomor 3 dibaca dulu pertanyaannya. Nabi Ismail alaihissalam merupakan anak yang patuh kepada ayahnya, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini terlihat pada saat ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi untuk melaksanakan penyembelihan Ismail alaihissalam pada peristiwa Qurban. Betul nggak anak-anak? Betul ya. Tepuk tangannya. Yes, dapat nomor 1. Dibaca pertanyaannya. Nabi Ismail alaihissalam adalah putra dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, betul ya? Sekarang karena kalian sudah berani maju, Ibu kasih hadiah. Silakan boleh duduk kembali. Boleh duduk. Ya, gimana? Udah pada paham semua apa belum? Sudah. Oke, tadi Nabi Ismail itu anak dari siapa? Nabi Ibrahim. Juga istrinya yaitu Siti Hajar berlari-lari untuk mencari pertolongan dari bukit apa? Bukit apa? Nah, setelah Nabi Ismail tumbuh dewasa, Nabi Ismail itu harus disembelih, namun digantikan oleh seekor domba. Yang kita peringati dengan peristiwa dilaksanakan pada hari raya Idul Adha. Kalian bisa menyaksikan secara langsung ya. Sebentar lagi kan mau hari raya Idul Adha ya. Nanti kalian bisa melihat di masjid terdekat kalian. Oke, sebelum Ibu tutup, Ibu ada tugas buat kalian. Tugasnya yaitu mencari contoh perilaku yang bisa diteladani dari Nabi Ismail. Jangan lupa ya, tugasnya dikerjakan di rumah. Jangan lupa belajar yang rajin di rumah supaya cita-cita kalian bisa tercapai. Siapa di sini yang cita-citanya pengen tercapai? Saya. Kalau cita-citanya pengen tercapai harus belajar yang rajin. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang berdoa mengulang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Mbak Hani. Siap. Berdoa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil